Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di sorga seperti di itu pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa sorga, Engkau sungguh baik Tuhan. Kalau sampai saat sore ini Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk senantiasa mencari hadirat-Mu Bapa, agar senantiasa Tuhan kasih anugerah dan kemurahan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Serangkaian Tuhan ibadah raya pada saat minggu ini Tuhan, kiranya Tuhan campur tangan, kuasa Roh Kudus bekerja Tuhan. Engkau pimpin Tuhan hamba-hambamu yang sudah Engkau persiapkan, baik tim pemain musik, worship leader, backing vokal, tim IT multimedia, terlebih hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau persiapkan untuk menaburkan kebenaran daripada benih firman. Boleh benar-benar Tuhan, kami datang tidak seperti kami pulang. Kami pulang membawa kemenangan berkas dan dari surga, sukacita damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah pada saat sore hari ini Bapa, oleh awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Berikan salam-salam buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya bahwa hadir di tengah-tengah kami. Kalau saat ini kami datang Tuhan, mungkin ada dalam masalah persoalan Tuhan, bahkan mungkin sakit Tuhan yang kami tahan Tuhan, bahkan Tuhan masalah persoalan yang belum kami bisa selesaikan Tuhan. Biar malam hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami sujud dan berdoa, dan kami hanya fokus kepada Injil Kristus dengan kuasa Roh Kudus yang memberikan kami penghiburan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh di mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadirmu di
Kami rindu aliran kuasa Roh Kudus untuk bekerja menjamah setiap kami. Urama syandana lama syekti apa yang perlu jamaah Tuhan katakan kepada Yesus. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, pulihkan Tuhan. Malam hari ini kami perlu Kau Tuhan. Mengalir lebih lagi Yesus, mengalir lebih lagi Tuhan, mengalir lebih kuat lagi. Kita ya Ramo, haleluya. Nama masyarakat Syakara Inna Batakara Bakoshiti Syakika Bakoshiti Ya Jama Segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari berkatakan dengan sebut kepada Tuhan. Dia jamah, dia jamah. Oh dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Urapan-Mu menyatakan atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami bersemayam atas setiap pujian dan penyembahan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua orang percaya berkata, Amin. Beri sorak-sorai paling meriah kali kasihan buat Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Berkatkan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Sekali lagi berkata, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan menanti siapa dia? Yesus. Amin. Sekali lagi, satukanlah roh kami ya Tuhan. Kami semuanya hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa. Amin. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi, roh tercurah dari surga. Bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa yang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa yang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Siap memuji lagi? Dengan
yang iman berkatakan bahwa bangsa ini mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Berikan saudara panjang buat Tuhan. Baurapa di kepala dan kejanggut kecubanya seperti mengalir di bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa, oh betapa, oh betapa indahnya. Sorak-sorak Tuhan. Oh betapa indahnya dan betapa mewahnya bila saudara seiman di dalam kesatuan. Oh betapa indahnya. Amin. Ragu-ragu tahu kami kepadamu dan kejagung. Amin. Seperti mengalir ke bukit Sion. Di sana kami tindakan agar berkat kehidupan itu selamanya. Oh betapa indahnya. Baurapa di kepalamu dan ketubakan seperti hujan dari Sion, mengalir ke bukit Sion. Kesana kami dimakan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Sebelum duduk, berikan salam diri dalammu. Engkau saudaraku, engkau saudariku. Haleluya. Iya, sampai lali. Lali terapi. Puji nama Tuhan. Ada sukacita malam hari ini, amin. Boleh dong, saudara-saudara Tuhan Yesus lebih meriah, lebih dahsyat lagi, haleluya. Tuhan, kami percaya Tuhan di tengah-tengah kami. Silakan duduk Bapak Ibu. Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam pujian dan penyembahan kami. Tuhan, Kau bertahta ya Tuhan. Bila setiap pujian kami, penyembahan kami menjadi duka yang harum di hadapan-Mu, menjadi kesenangan-Mu ya Tuhan. Urabasyada garadamasya, urabasyeke bereleminta garadamasya. Lebih lagi Tuhan Kau menjamah kami, lebih lagi Tuhan Kau mengurapi kami, lebih lagi Tuhan Kau melawat setiap kami, setiap hati kami Tuhan. Hati kami rindu, haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Hati kami rindu dan haus dan lapar Tuhan akan lawatan-Mu Tuhan malam ini. Revival terjadi, kebangkitan, kebangunan rohani terjadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dapat perjumpaan kita dilepas kembali dengan Engkau Tuhan. Setiap kami boleh diubahkan Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku
Setiap kami kagumkan hormat akan Engkau, setiap kami mementingkan Engkau Tuhan, hanya Kau Yesus. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Engkau yang memimpin, Engkau yang menyertai setiap kehidupan kami. Bahkan setiap pujian demi pujian yang sudah kami naikkan, Engkaulah yang mengurapi setiap kami para hamba-Hamba-Mu. Akan seluruh umat-Mu yang hadir pada kesempatan sore ini dalam ibadah Gereja Betel Indonesia, Diaspora Kupang Gunung Doli, kami percaya Tuhan, Engkau telah melawat kami sehingga hadirat-Mu kami rasakan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani puji-pujian. Demikian juga yang memainkan musik, kiranya Tuhan terus pakai kehidupan mereka lebih hari, lebih menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami rindu diberkati oleh firman Allah. Mari Tuhan, urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah firman-Mu menerangi setiap kehidupan kami. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, semua yang siap bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama akan kebenaran firman. Lalu saat ini saya boleh mengawali dengan satu tema di tahun ini, yaitu The Gospel, ya. Ini luar biasa. Kehidupan Gereja Betel Indonesia Diaspora Sejahtera adalah gereja yang terus menuju kepada kesempurnaan Injil Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Kita akan baca secara bergantian sampai ayat yang ke-10, ya.
Saya ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil. Memberi dengan sukacita, membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 7 sama-sama. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerahan hatinya, jangan dengan mendiami apa-apa kata-kata, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 9. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap terus lama. 10 bareng dengan saya. 1, 2, 3. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa pelajaran yang telah Tuhan Yesus berikan. Sebelum Bapak, Ibu, saudara menabur, Bapak Ibu telah menerima. Amin. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Kalau saat ini yang sudah menerima taburan daripada Tuhan Yesus di dunia ini kurang lebih sudah miliar. Ya. Bermiliar-miliar orang sudah menerima taburan yang Tuhan Yesus kerjakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penjelasan dalam ayat 6 ini, ya, kalau boleh saya bagikan, di sini ada 3 poin. Ya. Poin yang pertama itu berbicara tentang prinsip kerajaan Allah. Menabur menentukan yang menuai. Amin. Iya, saudara, kita akan buka di dalam poin yang pertama yang bisa kita pelajari. Silakan ditampilkan. Poin pertama, ada tulisannya poin pertama. Tapi ini nanti bagian terakhir. Ya. Ayat 6, penjelasannya adalah dalam kerajaan Allah tidak ada panen tanpa tabungan. Paulus menegaskan bahwa apa yang kita tabur dalam waktu, tenaga, kasih, dan juga materi akan menentukan apa yang kita tuai. Tuhan mengajarkan jemaat untuk hidup dengan iman, bukan dengan rasa takut kekurangan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu sudah bisa melihat di depan, ya. Prinsip kerajaan Allah yang menabur menentukan yang menuai. Jadi kalau kita tidak menabur, kita juga pasti tidak akan menuai. Kita diajarkan untuk menabur. Padahal sebelum kita menabur, kita telah menerima taburan itu terlebih dahulu. Orang yang menabur, Bapak Ibu, tidak akan mengalami kekurangan. Semua yang percaya berkata, amin. Lebih baik mana? Menabur atau menerima?
Saudara, ada firman Tuhan yang menjelaskan lebih baik memberi, menabur daripada menerima. Karena orang yang menabur banyak itu akan menuai banyak. Amin. Kalau menabur sedikit, ya tentu pasti akan menuai sedikit. Nah, kita akan lihat di poin pertama ini ada sebuah ilustrasi seorang petani. Nah, ini saudara. Seorang petani tidak menunggu panen baru menabur. Ia menabur karena percaya akan musim panen. Demikian juga orang percaya memberi bukan karena berlebih, tetapi percaya Tuhan itu setia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu jangan ukur pemberian dari sisa. Saudara tahu, satu contoh di Alkitab, siapa yang memberi dengan sembarangan? Yang pertama, Habil memberi dengan yang tambun, yang baik, dipersembahkan kepada Allah. Lalu Kain yang kedua, memberi dari sisa. Tanaman yang kurang bagus, yang satu penggembala, yang satu suka berkebun, tapi bukan hasil yang terbaik yang diberikan, tapi hasil sisa, sutiran. Ya. Istilahnya itu dipilih dari yang kurang baik. Sudahlah, ini aja cukup, aku persembahkan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan itu melihat hati. Ketika kita memberi persembahan, Tuhan itu melihat hati. Karena ada berbagai macam hati. Motivasi hati kita itu yang tahu siapa? Tuhan. Kita memberi itu untuk apa? Tuhan yang tahu. Sebelum ada gereja ini, Tuhan ajarkan untuk bisa menabur. Ya, menabur ketika melepas gereja di Hercules. Itu menabur, saudara, mengikhlaskan yang ditabur. Menabur di Putrajaya itu apa? Gereja apa? Gereja GPI Kristus Menyelamat. Ya. Waktu saya pernah ke sana, sering ke sana, saya rindu memberikan sebuah salib. Punya gereja sendiri nggak ada salib, saudara. Ya, kita buat bagus ya, karena dari fiber ya, cetak, lalu belakangnya diberi neon ya, tinggi ya, kurang lebih itu 1,5 meter ya, apa 2 meter? 2 meter gitu ya. Cetakannya bagus itu saudara ya. Masih ada. Saudaraku, sampai sekarang masih ada ya? Masih ada. Masih dikenang sama Kak Tim. Saudara, lalu di tempat-tempat lain, ya berikan saja saudara. Tinggal diberikan, ya wis kamu aja. Ini menabur saudara. Menabur pasti menuai. Saudaraku, bukan maksud bermegah. Ketika kita melihat keadaan tempat ini sangat memprihatinkan. Lalu saya berdoa, Tuhan, apa saya bisa merenovasi? Tapi ya begini sopo. Karena tentu aja merenovasi itu uangnya banyak. Saudara, Tuhan itu melihat hati kita, kerinduannya
apa? Kalau benar-benar untuk menyenangkan Tuhan, pasti Tuhan kabul. Dan jadilah tempat ini, saudara. Ya. Saya percaya, saudara, Tuhan tidak hanya ingin memberkati saya pribadi, tapi Tuhan ingin memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang ikut menabur saat pembangunan tempat ini. Gak ada yang mengalami kekurangan. Amin. Semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan aku yang dikasih Tuhan, keterlibatan kita, kerinduan kita, bukan untuk menyenangkan hati sendiri, ya, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, aplikasi dalam kehidupan seorang petani ini luar biasa, ya. Ilustrasi yang luar biasa. Seorang petani tidak menunggu baru panen baru ngasih. Kalau punya uang baru memberi. Enggak, saudara. Ya. Enggak. Ketika dia belum menerima, dia sudah menabur. Terus langkahnya terus menabur. Selain menabur, dia harus merawat terus. Dan ketika waktunya menuai, maka bersukacitalah petani ini. Kenapa? Karena hasil tuaiannya itu begitu luar biasa, sangat banyak. Kalau kita menabur sedikit, ya menuai sedikit. Firman Tuhan tadi jelaskan ya di ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak pasti menuai banyak juga. Ini hukum tabur tuai tidak hanya berlaku bagi orang Kristen saja, tapi bagi seluruh umat manusia. Coba perhatikan kehidupan orang-orang yang di luar kita. Mereka suka memberi dan mereka tidak menjadi miskin, tetapi terus tiap tahun tambah, jumlahnya bertambah. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini supaya apa? Bapak Ibu Saudara berlimpah. Amin. Kita lanjut bagian poin yang kedua. Sikap hati lebih penting daripada jumlah pemberian. Ayo sama-sama kita katakan. 3, 2, 1. Sikap hati lebih penting daripada jumlah pemberian. Ya. Jadi ada dua golongan, si kaya dan si miskin. Saat memberi persembahan, si kaya memberi 1 kantong. Tentu banyak. Zaman dulu uangnya berbentuk dinar. Kalau 1 gembok itu berapa dinar kita nggak tahu. Tapi ada seorang nenek yang sudah tua, hidupnya miskin, dia tidak punya uang. Dia hanya punya berapa? 2 peser. Tetapi hatinya ketika datang kepada Tuhan, dia ngomong, Tuhan, aku hanya punya ini. Aku persembahkan dengan segenap hatiku. Terimalah Tuhan, persembahanku ini. Dimasukkan ke lotak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, lalu jawab Tuhan Yesus apa? Siapa yang
yang memberi terbanyak? Halo? Siapa Bapak Ibu yang memberi terbanyak? Janda yang miskin ini, yang hanya 2 peser. Dia katakan, dia memberi dari kekurangan. Dia tahu bahwa dia perlu uang itu untuk beli sesuap nasi, tetapi dia tidak gunakan ketika datang beribadah di rumah Tuhan atau sinagog. Dia persembahkan itu dengan hati yang tulus, ikhlas. Ayo coba katakan, tulus, ikhlas. Persembahan yang tulus, ikhlas itu menyenangkan hati Tuhan. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Saya akan melihat keadaan Bapak Ibu ketika sungguh-sungguh memberi persembahan dengan tulus ikhlas. Tahun depan tidak akan sama lagi. Amin. Keadaan kita akan diubah. Coba kita teliti aja Bapak Ibu ya. Siapa yang suka memberi, siapa yang suka menabur, lihat kehidupan. Lihat kehidupan. Entah itu dari golongan kita, anak-anak Tuhan, atau dari orang di luar Tuhan. Coba perhatikan kehidupan mereka. Berilah, maka kamu akan diberi. Nah, kalau kita nggak pernah memberi, kalau kita nggak pernah menabur, lalu kita berharap untuk bisa menuai, kira-kira bisa nggak saudara? Tidak bisa. Bisa nggak? Nggak bisa, karena hukum tabur tuai itu hukum yang datang dari kerajaan surga. Ya, tadi sudah kita baca. Nggak mungkin orang yang nggak nabur akan menuai. Saudara, saya waktu punya toko kecil, ya, toko kecil ukuran 1,5 kali 4 meter. 1,5 kan kecil ya, 1,5 jadi sekitar warung gitu ya. Pertama, Tuhan, matur nuwun sangat, saya boleh dapat tempat ini berkat Tuhan. Sekarang Anda buka demi nama Tuhan Yesus. Buka saudara ya. Jualan dapat uang 6.700. Besar atau kecil? Kecil. 6.700. Tuhan, ini yang ku dapat hari ini. Masuk apa? Ini yang aku punya. Ini yang aku punya. Datang ke gereja, dimasukkan ke persembahan. Apa saya berharap, oh ini pasti nanti akan jadi sekian lipat? Enggak saudara, karena motivasi hati saya waktu itu benar-benar hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Jika dimasukkan, saudara, firman Tuhan itu ujilah aku. Pernah baca? Ujilah aku. Bukankah aku akan membuka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat kepada.
Ini sebuah ilustrasinya. Dua orang memberi persembahan, yang satu besar, yang satu memberi sambil bersungut-sungut. Yang lain memberi sambil bersyukur di mata Tuhan. Yang bernilai bukan angkanya, tetapi apa saudara? Hatinya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memberi persembahan syukur, biarlah hati kita penuh dengan sukacita. Ini Tuhan, persembahan. Terimalah Tuhan. Dan aku percaya persembahan ini menyenangkan hati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, percaya. Kalau kita sungguh-sungguh menerapkan ini dalam hidup kita, aplikasi, tanyakan pada diri kita sendiri sendiri. Apakah aku memberi sebagai beban atau sebagai ucapan syukur? Kalau Bapak Ibu terbeban, nggak usah memberi. Kalau kita sungguh-sungguh ingin menyenangkan Tuhan, berapapun nilainya, saudara. Saya pernah menerima persembahan 25 juta. Coba bayangkan, saudara. Ya? Dan itu tidak hanya orang satu, ada lagi. Dan jadilah rumah Tuhan di tempat ini. Ada yang 15, ada yang 25. Saudara, mengapa terjadi? Karena ada yang menampung. Maka waktu Tuhan yang menetapkan, kita akan menuai. Bapak Ibu bisa merasakan di tempat ini, ya, nggak pakai uang sama sekali kita membangun tempat ini, ya, nggak pakai. Saya nggak punya uang sama sekali waktu itu, ya, karena Tuhan beri langsung lewat undian. Yang terima Pak Agung, tak titip nol motornya sama Pak Agung, ya. Ini ya titip. Nah, mungkin saya bawa pulang, nggak ada plat nomornya, nggak ada bensinnya. Jadi saya titipkan ke Pak Agung, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan dari motor saya, nah, tapi dari hati. Dan itu saya yakini, itu Tuhan. Saya meloncat, itu Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan persembahkan. Saudara, mari saudara, ya, kita harus menjadi pelaku firman. Dan orang yang menjadi pelaku firman disebut apa? Berbahagialah. Jangan takut kehilangan, saudara, ya. Kalau mudah melepas, enak kok, ya. Tapi saudara, di dalam kehidupan yang benar, ya, jangan ada kepahitan, jangan ada kebencian, jangan ada kemunafikan. Lakukan saja seturut dengan kehendak Tuhan. Dan saudara akan dibuat terkagum-kagum. Amin. Luar biasa. Saya terkagum-kagum. Saya benar-benar terkagum-kagum dibuat. Beberapa hari waktu yang lalu, istri saya sakit. Saya kehilangan surat rujukan. Saudara, bingung saya.
istri saya nggak jadi ke dokter. Waktu datang ke rumah sakit William Booth, ternyata hari itu bukan waktunya dokternya. Maka saya pulang. Tapi sebelum pulang, saya bagi berkat kepada pasien-pasien yang ada di sana. Dia tanya, Pak, pernah sakit lambung? Oh, ini istri saya ya. Bagaimana cara menyembuhkan? Oh, mudah. Kalau Bapak mau, silakan dicoba. Saudara, saya cari di belakang saya ada saudara kasih dari Yakin Raben. Mas, aku ini sering pingsan. Loh, kenapa? Datang. Waktu nyopir itu pernah pingsan. Coba bayangkan saudara. Waktu nyetir mobil tiba-tiba pingsan. Apa yang terjadi? Pasti tapi puji Tuhan, di sebelah ada istri. Pak, minggir. Akhirnya dibangunkan istri dan dibuat dia sadar kembali. Saudara, ada kejadian pinggir jalan, lampunya reting minggir, tapi orangnya pingsan. Ketika dibuka, dia sudah mati. Ini banyak terjadi. Ini banyak terjadi. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selagi kita diberi kesempatan, kesehatan, umur panjang, lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara akan melihat campur tangan Tuhan. Saudara nggak akan pernah dibiarkan tergeletak. Amin. Itu janji Tuhan. Tangan Tuhan itu akan terus menopang Bapak Ibu Saudara. Sejak kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dan kita terus setia mengiring Dia, masalah boleh terjadi, tapi tetap cinta Tuhan. Amin. Masalah boleh terjadi, tapi Tuhan beserta kita. Amin. Ada jawaban, ada jalan keluar. Tapi kalau kita, saudara, menghadapi masalah, lalu kita mundur, lalu kita jauh dari Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semakin berat hidup ini, semakin berat hidup ini. Kenapa? Karena jauh dari Tuhan. Saudaraku, mari meniti dalam setiap kehidupan kita. Coba perhatikan saudara-saudara kita saat ini. Ketika ibadah, mereka tidak pilih untuk datang ibadah. Saya yakin di antara mereka sebenarnya sempat dan bisa, tetapi hati menentukan pilihan, ketetapan untuk datang ke rumah Tuhan. Saya pernah mengingatkan istri waktu masih punya tubuh, Ma, hari Minggu ojo dodol, jangan buka tubuh, ayo nang bejo.
saudara. Ini ada orangnya. Pak, ini gonge Pak. Minggu itu double. Oleh gede. Ya, iblis itu bisa menipu dengan berkat yang kita terima. Kita terlena, tidak dekat dengan Tuhan, tapi dekat dengan keinginan daging. Nerimo sak kebon. Siapa sih nggak senang ya? Tapi lupa waktunya ibadah. Padahal tokoe namanya Immanuel, menjaluk disertai tapi gak ibadah. Apa yang terjadi? Ya tanya sendiri sama dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini proses kehidupan orang-orang benar, ya, nggak apa-apa. Kita sekarang sadar, iya, dulu aku gak punya toko, berdoa sungguh-sungguh Tuhan beri. Amin. Aku gak punya warung, Tuhan beri dari kecil sampai jadi besar. Bayangkan dari 1,5 unsur 2,5 ya di Manukan Loka, pasar Kremping jam 11 bubar, nggak ada orang. Itu pertama toko itu saudara. Tapi di situ Tuhan memberi berkat yang luar biasa. Saya nggak pernah menjumpai orang jual roti kemben 1 hari 1.000 habis. Istri saya ngalami sih. Roti sisir itu 1.000 sehari habis. Sisir Paulus, saudara tahu? Ya, itu 1.000 habis. 1 truk loh saudara. Kalau diesel itu kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan. Coba cari, tanya toko-toko pernah jual roti kemben yang bulat tengahnya lubang, ya itu namanya roti kemben. Roti sisir, mungkin bapak ibu sering menjumpai, sampai sekarang masih ada. Tapi kalau roti kemben sekarang nggak ada. Saudaraku, dahsyat penyertaan Tuhan. Tapi ketika kita mulai menyimpang ke kiri dan ke kanan, tidak lagi setia mengiring Tuhan. Apakah Tuhan meninggalkan kita? Enggak, saudara. Tuhan tetap memimpin, tetap menyertai. Buktinya, ketika toko itu terbakar, saudara tahu, ketika selesai pulangan, masukkan barang, istri saya ini istilah untuk menyalakan lilin, ditaruh di atasnya radio, atasnya kresek yang sudah digantung, saudara ya, yang sudah disundui digantung, nah ditinggal pulang, maka leleh lah saudara, leleh, kreseknya leleh, radionya meluker. Tetangga mengingatkan, karena saya waktu itu nggak ada damai sejahtera dengan istri, saya bertengkar. Dia pulang mandi, saya nonton biskup ente teter, yang manu ante teter. Saya bukan nonton tapi tidur. Ketika tidur saudara, ada panggilan, saudara Rudi Suwito segera keluar. Bangun, ada apa? Ditunggu temannya di depan, segera keluar. Bangun.
Mas, cepetan di toko sampean. Lu kenapa? Terbakar. Kalau nggak panggil saya, mungkin sak pasar itu terbakar. Tuhan sayang, Tuhan menyertai. Selamat. Sekalipun dagangannya habis. Ketika dibuka, siram air, siram dengan pasir, jadi jajannya sudah karu-karuan di dalamnya. Semuanya jadi sak kebel. Padahal itu dua becak, sudah tahu ya, dua becak yang penuh itu, ya, sampai ke depan, sampai orangnya nggak bisa lihat. Itu dua becak habis. Saudara, akibat tidak ada damai sejahtera, akibat tidak ada ketaatan, tapi Tuhan tetap menyertai. Yang bakar siapa? Ya istri saya. Salahnya siapa? Ya salahnya dewe. Iya, bukan salahnya Tuhan. Salah sendiri, lupa, nggak dimatikan. Saudara, ketika saya merenung Tuhan, engkau baik. Sehingga tempat ini terbakar hanya di dalam. Padahal di dalam itu kerdus, kresek, kerupuk, permen. Kan seharusnya itu habis sudah. Ya triplek. Tapi kenapa tidak bisa keluar apinya? Itu kan dipasarkan banyak triplek. Saya nggak habis pikir ketika merenungkan hal ini. Demikian juga sama halnya ketika saya mengalami kebakaran, lupa matikan kompor. Toko ini besarnya 4 kali 14. Yang tadinya 1,5 meter kali 4. Sekarang dikasih Tuhan 4 kali 14. Berapa kali lipat? Toko ini terbakar, saudara. Kompornya terbakar, tapi tidak menyaut, tidak menjalar. Apinya itu ke kiri kanan tidak bisa. Padahal kiri kanan itu kardus, plastik. Plastik itu dikumpulkan untuk ditimbang. Itu di sebelahnya kiri kanan kardus, tumpuan banyak. Coba, kalau umpama itu merembet, apa enggak terbakar itu pasar Kupang Gunung ini juga? Tuhan selamatkan, benar-benar Immanuel menyertai, enggak sampai terbakar semua, cuma kompornya aja, pancinya jadi sakit. LPG-nya juga nggak meledak. Saya punya pembantunya sampai sujud, saudara. Pak, maafkan saya yang melakukan. Ada pembantu dari Madura, tidak apa-apa. Ini teguran Tuhan buat kami. Itu Pak, iya, tidak akan manis-manis. Saudara, saya percaya Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Tapi seharusnya langkah kita benar-benar menghormati Tuhan. Saat ibadah, yo ayo ibadah. Saat memberi, yo ayo memberi. Puji Tuhan. Mari
introspeksi pada diri masing-masing dan tanyakan kepada diri Bapak Ibu sendiri-sendiri ya, apakah aku memberi sebagai beban atau sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, Tuhan memberi kelimpahan untuk tujuan lebih besar. Sama-sama kita katakan. 1, 2, 3. Tuhan memberi kelimpahan untuk tujuan yang lebih besar. Amin. Jadi, kalau diberkati Tuhan, jangan dinikmati sendiri. Tujuan Tuhan memberkati kita itu supaya kita menjadi saluran berkat. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saudara, penjelasan yang ada di ayat 8 dan 10, Tuhan sanggup mencukupkan kita dalam segala hal supaya kita dapat melakukan lebih banyak kebaikan. Berkat bukan tujuan akhir, melainkan alat Tuhan untuk menumbuhkan buah kebenaran dalam hidup kita dan memberkati sesama. Siap jadi berkat? Tuhan akan melipat gandakan berkat yang engkau terima. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, janji Tuhan itu iya dan amin. Beda dengan janji manusia. Isu beli, sore sudah tadi tempel lali. Alias gak bisa nempati. Mari saudara, kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan gak ingin Bapak Ibu Saudara itu hidup dalam kesusahan, kemiskinan, kelaparan. Nah, contoh bangsa Israel, sekalipun dia dihajar oleh Tuhan. Kemarin Sabtu kita renungkan bersama, Pak Agung, Pak Joko, Pak Sulu, saya, 4 orang, 2 pagi. Iya ya, bangsa Israel itu gablek, bebal, mokong, sudah tahu ada Tuhan. Pada waktu siang jadi apa? Halo, Tuhan jadi apa? Tiang awan. Kalau malam jadi apa? Tiang api supaya nggak kantuk. Saudara tahu kantuk? Menggigil karena di padang gurun itu dingin. Kalau siang, Pak, panas setengah mati. Orang bisa mati di padang gurun karena kehausan, kepanasan. Tapi bangsa Israel ketika melewati padang gurun, Tuhan itu hadir sebagai tiang awan, sehingga terik sinar matahari tidak menyengat tubuh bangsa Israel. Sandal yang dipakai 40 tahun nggak pernah ganti, yo nggak jebol. Bajunya itu loh saudara, yo nggak pernah robek, yo nggak ganti-ganti. Ini pemeliharaan Tuhan. Artinya ketika kita dekat dengan Tuhan, hidup kita totalitas dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Saudara ingin disertai Tuhan secara totalitas? Dekatlah. Semakin dekat, semakin dekat. Jangan jauh. Nanti saya semakin jauh. Engkau dekat, aku dekat. Nah, bisa bimbo ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan kehidupan orang-orang yang setia.
di dalam mengiring Tuhan, ya. Mereka dipelihara oleh Tuhan, ya. Mereka diberkati oleh Tuhan. Sekalipun hidupnya di dalam penderitaan, Tuhan memberi kekuatan. Amin. Sebab Tuhan bukan menghendaki saudara terima berkat jasmani saja. Saudara harus menerima berkat rohani. Saudara harus memiliki kedewasaan rohani, sehingga saudara menjadi saluran berkat. Ada yang suka menyediakan makanan hari ini, itu menabur, saudara. Amin. Ada yang siap untuk membersihkan AC, ini menabur. Ada yang beli senar gitar, saudara. Ketika gitarnya putus, ini menabur. Bukan karena nilainya, tetapi karena hati rindu menyenangkan Tuhan. Ada yang beli bunga, ya, dua bunga ini, ya. Ini menabur. Setiap taburan tidak akan sia-sia, tapi Tuhan akan mengembalikan dengan lipat kali ganda. Kita akan baca ayatnya. Ayat 10 dan ayat 11, ya. 2 Korintus 9 ayat 10 dan 11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat kali gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. 11. Kamu akan diberkati dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kasih. Coba perhatikan. Kamu akan diberkati. Orang menabur tidak akan semakin berkurang, tidak akan semakin miskin, tetapi Tuhan berjanji kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Ini luar biasa, saudara, ya. Ini luar biasa. Coba praktekkan ya. Nanti kalau sudah, baru Bapak Ibu saksi. Hari Rabu datang saudara. Firman Tuhan itu luar biasa. Saya dengar, saya lakukan satu ayat saja, tapi benar-benar terjadi dalam hidup saya. Dan firman itu menjadi rema. Saudaraku, lihat aplikasinya di bagian yang ketiga. Sungai yang mengalir membawa kehidupan, tetapi air yang berhenti akan menjadi keruh. Berkat yang mengalir akan membawa hidup, berkat yang ditahan akan kehilangan tujuannya. Saudara, perhatikan, ada sungai kecil yang mengalir, itu akan menjadi jernih. Tapi ada sebuah danau, perhatikan, ada bedanya. Danau ini akan menjadi keruh. Kalau perbedaan air laut dengan yang ada di Israel itu, ya, ada sebuah danau atau laut mati, itu mengandung garam terlalu tinggi. Dan kita tahu kalau garam terlalu tinggi tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan.
Nah ini saudara, arti daripada ilustrasi ini. Kalau berkat itu tidak disalurkan, alias menumpuk, maka yang kebanyakan berkat itu akan mengalami apa? Darah tinggi, karena kasihan. Karena banyak garam. Tapi kalau disalurkan ke panti asuhan, disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan, ya. Mari saudara kita belajar menyalurkan berkat yang Tuhan beri. Ya. Saudara, dulu pernah kita bergerak bangun rumah, sekalipun hanya ratusan ribu, karena dari bahan-bahan bekas. Orang yang tidak punya rumah, kita bangunkan rumah yang kecil, ukuran 2 kali 2,5, ya. Yang penting ada gubuk dan ada tempat untuk istirahat. Bangun lagi, Tuhan sediakan. Mereka dari mana? Dia tidak tahu. Tiba Tuhan kasih, kita berikan untuk ini. Sekarang sudah banyak yang meninggal. Ada Pak Iman, ada Pak Soleh, ada Pak Lois, ada siapa lagi? Oirul Anna. Kita belajar gitu, ya, menyenangkan hati Tuhan. Gak usah ditanggung sendiri, waktunya. Amin. Kerjasama. Aku rindu apa? Ini. Oh iya, ayo kita sama-sama tanggung. Aku sekian ya, aku sekian. Itu sudah menyenangkan tuh. Amin. Belajar terus untuk menyenangkan Tuhan. Saya, Bapak Ibu, nggak memberi amplop per bulan. Coba, pernah saya kasih Bapak Ibu? Nggak ada. Ya. Tapi saya pernah menyampaikan satu kerinduan gereja ini 5 tahun sekali akan buka tempat baru. Halo? Ya. Ini hatinya Tuhan, bukan hati saya. Tuhan ingin semua orang itu diselamatkan. Caranya gimana? Ya buka tempat dong. Rawat jiwa. Saya yakin dan percaya. Sekalipun saya nggak buka perpuluhan, Tuhan yang isi. Siapa yang tergerak, silakan. Itu bukan kemauan Bapak Ibu, tapi Tuhan yang menggerakkan. Sebab banyak yang menyampaikan bahwa perpuluhan sekarang itu hukumnya nggak wajib. Saya daripada berselisih beda pendapat, lebih baik saya sediakan kotaknya saja, mau ngasih nggak ngasih, karena itu imbasnya bukan kepada saya, tapi kepada setiap orang yang menanggapi firman itu, mau jadi pelaku firman ataupun tidak. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, aplikasinya, jadilah saluran berkat, bukan cuma penampung berkat. Saudara, di akhir zaman ini, percepatan kehadiran Tuhan yang kali kedua. Gunakan waktu yang singkat. Amin. Gunakan waktu yang singkat. Sebab Tuhan segera datang. Saudara menjadi pelaku, saudara menjadi orang yang menyenangkan hati. Tahun demi tahun akan menjadi sulit.
yang menggemparkan bahwa Amerika sudah mulai mengepung negara Iran. Dan Iran akan menembak setiap kapal daripada Amerika. Perintahnya, kalau ini terjadi, lampu listrik 2 minggu dipadam. Ini Indonesia yang akan mengalami pemadaman listrik selama 2 minggu. Kemarin saya dengar, tadi pagi saya dengar, kemarin malam saya dengar dari Ketua Sinode DPI. Bayangkan mati lampu sehari kita bingung, apalagi mati 2 minggu. Apa gak busuk semua yang ada di kulkas? Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran akan firman-Nya, tidak pernah ditinggalkannya. Amin. Amin. Saudara percaya? Tuhan menyertai kita semua? Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini dong musik. Berkatmu hari ini, berkatmu hari ini yang kau sediakan bagiku. Bukankah sungguh, bukankah sungguh, nyanyikan dengan segenap hati. Wahai yang habis-habisnya kasih rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi katakan, besar setiamu di sepanjang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau tersimpul buat jalan kebaikan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sungguh besar
kasih setia yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Tak pernah kau tinggalkan kami sendiri, sebab Engkau selalu menyertai. Biarlah firman-Mu yang sudah hamba taburkan menjadi benih yang hidup, bertumbuh, berbuah. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami boleh mendengar dan boleh merenungkannya, bahkan kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Dan firman memberkati kami semua. Terima kasih Bapak. Kami undang petugas perjamuan kudus. Bapak, sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus. Berkati hamba-Mu yang akan melayani, membagi-bagikan kepada jemaat. Biarlah kehidupannya hari lepas hari semakin berkenan dan menyukakan hati. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, semua yang siap menerima perjamuan kudus sama-sama berkata, Amin. selamat Tuhan. Bukan dengan barang farah kau membayar dosaku, oleh segenap kasih pengorbananmu. Semua sudah dapat? Ya. Mari kami undang bangkit berdiri. Tolong dipersiapkan untuk pengakuan iman rasuli. Yang akan kita baca
bersama dipimpin oleh Pak Agung. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang digenapkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah yang Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Juru Selamat dan pengantar kita adalah anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Telah disalibkan, mati dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan dari antara orang mati naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Karena awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia, dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Angkat roti di atas kepala kita. Sebelum Bapak Ibu menikmati tubuh Kristus, saya akan memimpin untuk membacakan ayat firman Tuhan yang ada di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari nikmati tubuh Kristus dengan iman. Selanjutnya, angkat cawan lebih dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
bukan kacauan yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari minum dengan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami harus dapat dibina. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau telah mati bagi kami. Kurabasyakara matakaya. Sekarang Kau telah tebus dosa kami. Kau layakkan kami Amin. kembali menjadi milik kesayangan-Mu, Amin. menjadi anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang saat ini, yang sakit disembuhkan, Amin. yang susah dihiburkan, Amin. yang lemah dikuatkan. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus, semua akan menjadi menerima kemenangan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur. Sebentar kami akan menaikkan doa syafaat. Kami percaya Tuhan, Engkau memimpin, menyertai hamba-Mu untuk bisa menyampaikan doa syafaat dengan baik. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kembali kami mengucap syukur Tuhan pada malam yang indah ini Tuhan. Kami bisa merasakan hadirat-Mu di tempat ini ya Bapa. Tuhan, jadikan anak-anak-Mu ini Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Jangan untuk mendengar Tuhan, karena kebaikan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau akan membalas dengan kebaikan juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak sia-sia, karena firman-Mu boleh bermeterai di dalam hati setiap hati kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mendoakan Tuhan, bangsa dan negara ini dari tingkat tertinggi maupun terendah Tuhan, dari Bapak Presiden maupun Wakil Presiden, DPRD maupun DPR Tuhan, kiranya Tuhan berikan hikmat marifat yang kepada Engkau ya Tuhan, supaya mengemban tugasnya Tuhan penuh dengan keadilan, sehingga anak-Mu ya Tuhan boleh dimenangkan Tuhan di tempat ini ya Tuhan, boleh leluasa di mana-mana Tuhan anak-Mu beribadah Tuhan, boleh menikmati sukacita damai-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, dari tingkat terendah Tuhan, dari RT RW Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati ya Tuhan di dalam mengemban tugasnya Tuhan. Kami percaya kiranya Engkau memberikan kesehatan, apapun yang dibutuhkannya, apapun yang diperlukannya Tuhan, Engkau selalu mencukupkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak lupa ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mempersembahkan bagian berkat kami ya Tuhan. Sebelum kami memberikan Tuhan, cucikan tangan kami, cucikan tangan-tangan anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mau memberi maupun tidak memberi Tuhan. Kiranya Engkau sudah memberkati ya Tuhan bulan hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kiranya Engkau mencukupkan segala kebutuhannya, kiranya Engkau memberikan damai sukacita di dalam rumah tangganya Tuhan. Anak cucunya apapun yang dikerjakannya Tuhan, dijadikan berhasil ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan segala doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan untuk memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Sampai kita memberikan persembahan, kita pujikan satu pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya terkenal kepadanya.
Tuhan selalu menopang hidupmu. Haleluya. Amin. Haleluya. Diberkati Tuhan kalau lagi. Siap jadi saluran berkat. Bapak Ibu, kalau saya boleh berkata, saluran itu tidak akan pernah berkekurangan. Amin. Mau jadi saluran berkat. Amin. Katakan, Tuhan, aku mau jadi saluran berkat. 1, 2, 3. Aduh, pelan-pelan. Tuhan, aku mau jadi saluran berkat. 1, 2, 3. Sekalipun Tuhan, aku gak ada apa-apa Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorak buat Yesus. Haleluya. Silakan Bapak, silakan duduk kembali. Ada yang mau diumumkan? Puji Tuhan, terima kasih bersama Bapak Ibu Saudara semua, sangat bermanfaat, berguna untuk pelebaran kerajaan Allah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya mengundang hari Rabu untuk bisa hadir. Kita akan saling mendoakan dan Bapak Ibu diberi kesempatan untuk bersaksi. Ya, setelah kita merenungkan, kita mempraktekkan firman, maka hasilnya harus kita saksikan. Amin. Ya, hari Rabu 6:30. Ya, Bapak Ibu bisa kumpul di tempat ini. Kita akan bersama-sama berdoa dan saling mendoakan serta bagi keadaan kota, keadaan negara dan bangsa, lingkungan yang ada, keluarga Bapak Ibu, kita percaya semuanya akan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, bantu doa untuk istri saya akan ronsen ya di rumah sakit yang dan juga memeriksakan lambungnya. Supaya karena kemarin malam gak tidur sama sekali ya. Jadi dia tumpah-tumpah sampai capek sampai jam 4:30. Tiba-tiba dia mandi 4:30 pagi wis mandi. Saya kaget, ono opo ya saudaraku. Tentu ini membuat kita berpikir. Jadi maka rencananya hari Senin akan diperiksakan secara baik ya. Jadi kalau beberapa kali gagal, saya yakin Tuhan pasti dengar. Untuk hari Senin semua berjalan dengan baik. Yang kedua, doakan bagi saudara-saudara kita yang saat ini berhalangan hadir ya. Ada yang pergi keluar kota, ada yang berlibur, ada yang ayas-ayasan. Ya, Bapak Ibu tetap kita dukung mereka dalam doa ya, supaya mereka minggu depan boleh beribadah bersama-sama dengan baik. Saudara diberkati malam ini. Mari kami undang semua bangkit berdiri. Ya, kita akan akhiri ibadah kita dengan satu pujian. Kami memuji kebesaran. Memuji kebesaran-Mu. Katakan sekali lagi.
kami limpah dengan syukur, sebab besar kasih setia Tuhan yang memimpin menyertai kami dalam ibadah minggu sore ini. Tuhan memberkati setiap keadaan kami, sehingga para hamba-hambamu dapat melayani dengan baik, dan nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kami percaya Engkau tidak membiarkan kami pulang dengan tangan hampa, sebab Engkau telah menyediakan segala berkat-berkat yang berlimpah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau pada waktu masuk, Tuhan memberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi damai sejahtera. Diberkatilah keluarga Bapak Ibu Saudara semua. Anak-anak diberkati, orang tua diberkati, ibadah dan pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap pekerjaan-pekerjaan yang kau lakukan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Sekarang pulanglah dan terimalah segala berkat yang melimpah ini. Berkat atas nama Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus, memimpin menyertai engkau semua dari sekarang bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin.